Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 27 September 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya, indeks dolar sampai dengan hari ini market bergerak masih sama, masih bergerak dalam area range, belum ada perubahan yang cukup signifikan ya. Bahkan dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan hari Kamis kemarin, di mana ketika mendekati area resisten, mendekati area trendline, tidak mampu bergerak cukup tinggi ya. Pendapat saya memang terjadi koreksi ya, sesuai dengan target saya dulu koreksi. Cuman sayangnya ketika terjadi koreksi, kenaikannya itu tidak mampu break daripada area trendline ataupun area resisten. Dan market kembali lagi bergerak masuk dalam area range ya. Dan kalau kita perhatikan dari pergerakan di posisi hari Kamis juga sama, di mana high dan low-nya itu masih di dalam range candle yang terbentuk di hari Rabu. Dan posisi ini makin memperpanjang pergerakan untuk indeks dolar masih di dalam area konsolidasi. Dan kalau kita turunkan pun di time frame 4 jam, ini adalah batas area yang memang sampai dengan saat ini belum ada perubahan yang cukup signifikan. Jadi kemarin ketika market membentuk area konsolidasi atau bull up di area trendline, ya arahnya betul terjadi koreksi. Cuman dengan harapan saya ketika terjadi koreksi mendekati area support, dia bisa bergerak naik break daripada resistennya. Tapi ternyata hari ini tidak mampu melanjutkan kenaikan sampai dengan target yang sudah saya tandain ya di 101.22. Tapi sayangnya market kembali lagi masuk lagi di dalam area range. Dan apalagi sekarang sudah berada di wilayah area support ya, yang sebelumnya sudah di break dan dia masuk lagi dalam range, ini kembali lagi. Ya seperti membentuk pola descending triangle gitu. Ya, ini ada trendline atas, ini trendline bawah. Dan kalau kita melihat dari sisi pergerakan seperti ini, ya dengan dorongan terakhir bearish, engulfing, retest, dan ini harusnya akan melanjutkan penurunan kembali. Ya, apakah nantinya berhasil break daripada previous daily low? Menurut saya kalau posisi previous daily low ini di breakout, ya tentunya langsung menguji area previous week low-nya, yaitu di 100.21. Jadi memungkinkan ya untuk market indeks dolar di sesi Amerika ini besar kemungkinan akan terjadi penurunan. Tapi kita akan coba lihat ya, karena hari ini itu akan ada rilis news pukul 19.30 di mana ada core PCE price index. Kalau kita lihat dari previous to forecast-nya tidak ada perubahan, angkanya 0,2%. Tapi ketika nanti hasil daripada core PCE price index katakanlah hasilnya naik di atas daripada forecast, di atas dari ada angka dari proyeksinya 0,2% ya, naik di atas level tersebut, ya tentunya core PCE untuk indeks dolar sendiri akan terjadi kenaikan gitu. Karena data core PCE price index ini juga salah satu indikator inflasi utama ya yang digunakan oleh Federal Reserve dalam mengukur tingkat inflasi gitu. Oke, tapi kalau hasil aktualnya nanti di bawah forecast, di bawah 0,2%, indeks dolarnya akan terjadi penurunan. Tapi dari personal income sendiri ya, terlihat ada kenaikan dari angka sebelumnya 0,3% naik menjadi 0,4%. Ya menurut saya kalau hasil aktualnya minimal sesuai dengan prediksi ya 0,4%, itu sudah menunjukkan
positif terhadap indeks dolar gitu. Maka akan terjadi kondisi kenaikan pada indeks dolar itu sendiri. Jadi secara keseluruhan sebenarnya kalau dilihat dari data malam ini 19.30 ketika rilis, potensi kuat indeks dolarnya naik. Oke. Tapi kalau secara teknikal memang secara keseluruhan dia masih bergerak dalam area range selama area trendline ini tidak menjadikan breakout utamanya ya, untuk menunjukkan kenaikan sentimen pasar bullish yang sangat kuat. Maka saya melihat ada dorongan bearish ya untuk saat ini, dan apakah nantinya dengan kondisi data ekonomi yang menunjukkan angka positif ya, dia akan kembali lagi menguat, menguji previous daily high yang terbentuk di posisi hari Kamis kemarin. Jadi teman-teman harap hati-hati, karena Anda ketahui sendiri ketika tidak ada kepastian kondisi saat ini ya, market khususnya indeks dolar akan bergerak konsolidasi yang cukup lama. Karena kalau kita lihat secara weekly ya, karena hari ini terakhir penutupan, memang terlihat secara keseluruhan market masih bergerak dalam area range. Ada pembentukan setidaknya seperti spanning top ya, dimana buyer sama seller ini sama-sama kuat, dan batas breakout pun sejauh ini memang masih belum di breakout, artinya belum jauh bergerak di bawah 100.67. Oke. Jadi secara keseluruhan seperti ini yang bisa saya sampaikan ya untuk indeks dolar. Dan sekarang kita akan membahas Euro USD. Dengan kondisi market yang seperti ini, tentunya Euro GBP USD akan mengikuti bergerak secara range. Oke, sekarang kita akan bahas market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD tentunya hal yang sama ya, kalau kita perhatikan sampai dengan saat ini bergerak secara area range. Dan nanti kita akan lihat secara langsung aja pergerakan dari time frame yang lebih kecil ya. Karena kalau kita lihat di time frame daily, sudah pasti marketnya masih konsolidasi, masih bergerak terbatas, belum ada momentum yang cukup kuat untuk menunjukkan aktivitas tren ya, baik tren bullish ataupun tren bearish. Artinya dengan kondisi market yang bergerak secara konsolidasi atau bergerak secara range seperti ini, maka ada ketidakpastian dari kondisi ekonomi saat ini, oke, ataupun keputusan-keputusan yang lain. Sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam untuk kondisi market Euro USD. Oke, untuk di time frame 4 jam kemarin sudah saya sampaikan ya, di mana ada tes beberapa area, baik di area supply ataupun area fair value gap. Dan sekarang secara keseluruhan terlihat di posisi hari kemarin market bergerak menuju area supply ya, di posisi ini, dan melanjutkan penurunan hingga saat ini sempat terjadi liquidity area 1.11.256. Oke, sekarang kita akan coba turunkan langsung di time frame 1 jam. Ini adalah mekanisme kita kemarin ya. Ada dua area yang saya sampaikan. Yang pertama di posisi area fair value gap, khususnya di area 50% ya, di sisi ini. Dan posisi tersebut tidak terkonfirmasi secara kuat ya. Hanya sebatas penurunan di area 1.11.256. Setelah itu dia kembali lagi menguat menuju area supply. Ini adalah bidikan yang terakhir. Dan alhamdulillah dari posisi area supply terjadi momentum penurunan yang sangat signifikan ya menurut saya, meskipun dia bergerak dalam area range. Dengan kondisi seperti ini, apakah akan melanjutkan penurunan kembali? Ya, tentunya dengan kondisi market secara keseluruhan masih bergerak dalam area range ya, teman-teman harap hati-hati. Kenapa? Yang pertama, saya akan coba tarik trendline atas ya, karena dia masih berada dalam wilayah area range. Ya, setidaknya ketika mendekati area trendline atas, Anda bisa pantau ya di posisi area trendline, di posisi ini ya, kembali lagi di area sini. Ketika nantinya ada momentum baik itu bearish engulfing, bearish pin bar ataupun tree inside down ya, kurang lebih di area sini, ini menjadikan zona pantau. Kalau hal tersebut terjadi, potensi penurunan bisa dijadikan acuan untuk sell. Oke. Jadi pantau di sisi ini.
Setidaknya kalau saya tandain anak panah seperti ini ya. Oke. Menguji batas bawah, tes trendline atas ya tentunya. Kalau dia break daripada area trendline, maka dia akan menguji area previous daily high. Oke. Jadi seperti ini ya, teman-teman tinggal pantau kisaran areanya adalah 1.11.625 sampai dengan 1.11.775. Oke. Sekarang kita akan membahas untuk analisa GBP USD. Oke, untuk market GBP USD terlihat sampai dengan saat ini market masih bergerak dalam area range di mana posisi previous daily low yang terkonfirmasi adanya bearish engulfing di sini gagal ya, menurut saya menunjukkan lanjutan penurunannya. Adapun koreksi di area kurang lebih 50% atau di atas 50%, posisi buyers kemarin sangat kuat dan akhirnya meliquidity posisi atas. Tapi sekali lagi karena market indeks dolar itu sendiri bergerak dalam area range, maka GBP USD terpengaruh dari posisi tersebut, akhirnya dia juga bergerak dalam area range. Dan sekarang kalau kita lihat di time frame 4 jam, oke, kemarin kita fokus di area drawbish drop ya, berkisaran dari 1.33.637 sampai dengan 1.33.962. Cuman di area ini tidak ada konfirmasi yang cukup kuat untuk menunjukkan baik itu ada single pattern, double pattern ataupun triple pattern yang menunjukkan penurunannya. Dan posisi masih berada di posisi momentum bullish yang sangat kuat sampai akhirnya muncul candle bearish engulfing, khususnya di akhir sesi penutupan dan di awal sesi Asia. Dan di sini terjadi penurunan, tapi sekali lagi belum cukup kuat. Dan teman-teman, menurut saya harap hati-hati dengan kondisi market yang seperti ini ya. Oke. Tapi setidaknya Anda bisa pantau dari posisi inverted inverted value gap ya di area ini kurang lebih dari 1.33.891 sampai dengan 1.34.083 ya di area situ. Sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 1 jam ya di sisi ini. Tentunya kalau saya melihat dari perubahan pergerakan ya, ada sedikit tekanan seller terjadi ya, setidaknya bisa dijadikan acuan untuk area 1.33.891 sampai dengan 1.34.083. Dengan asumsi indeks dolar terjadi kenaikan, maka memungkinkan untuk GBP USD bisa bergerak bearish, minimal uji kembali area inverse fair value gap ya di sisi ini. Kalau nantinya terkonfirmasi kembali lagi ada single pattern, double pattern ataupun triple pattern ya yang menunjukkan momentum penurunan, minimal menguji 1.33.403 seperti ini ya. Oke, tapi kalau masih bergerak secara impulsif ya, tentunya dia akan menguji sekali lagi area previous daily high, maka besar kemungkinan akan menunjukkan high baru dan liquidity daripada high sebelumnya. Oke. Pantau di area tersebut, menurut saya itu adalah area penting untuk saat ini. Semoga aja terkonfirmasi dan dia kembali lagi dalam area range, karena secara keseluruhan belum ada perubahan yang cukup signifikan untuk market GBP USD itu sendiri. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, di mana posisi kemarin market bergerak secara range ya, ada pembentukan spending top, cuman hari ini ada momentum dorongan seller yang sangat kuat ketika pergerakan USD Jepang Yen menyentuh area supply dan terjadi penurunan yang sangat signifikan sampai dengan saat ini. Oke, sekarang kita langsung turunkan ya di time frame 4 jam. Kita lihat kondisinya. Di posisi hari kemarin terjadi kenaikan ya sampai dengan area supply, dan tentunya area zona pantau kita yang sudah saya tandain di 144.28 sampai dengan 143.96. Alhamdulillah ya, direspon dari posisi ini. Oke. Dan kemudian ini hari Kamis ya, tertrigger dan dia bergerak naik sampai dengan area supply. Cuman tidak kuat untuk dia berlanjut naik atau terjadi konsolidasi, tapi sentimen pasar menunjukkan penurunannya ya di sesi
Asia untuk dari sesi Asia dan pembukaan sesi Eropa terjadi momentum seller yang sangat kuat. Yang kita ketahui sendiri di mana indeks harga konsumen Tokyo naik 2,2% ya dari data sebelumnya 2,6%. Dan posisi ini terjadi lonjakan penurunan yang sangat signifikan sampai dengan posisi saat ini. Ya tentunya dengan kondisi seperti ini kita kemarin sudah menyampaikan minimal target akan bergerak menuju area supply ya dari posisi ini, area supply. Dan di sinilah salah satu momentum yang harus dipantau. Cuman ketika market saat ini sudah sangat signifikan penurunannya ya, sampai sejauh ini sudah meliquidity posisi bawah, dan dengan adanya pergerakan sentimen yang sangat kuat, maka saya tetap akan fokus setelah ini ya, yaitu mencari momentum sell. Minimal saya akan coba lihat ketika ada kenaikan menuju 50% untuk hari ini. Kalau tidak sampai di area tersebut, maka saya hanya wait and see dan melihat perkembangan selanjutnya, yaitu di 144.63. Oke, karena kalau tidak terjadi koreksi, maka dia akan mengejar daripada target weekly bawah ya yang saya sampaikan di analisa weekly sebelumnya, yaitu di 142.03. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua ya untuk market indeks dolar dan pair USD. Semoga informasinya bermanfaat. Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zona Forex.